Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Indriana dengan NIM 20030408. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas teori ekonomi produksi. Definisi dari ekonomi produksi yaitu produksi adalah suatu proses untuk mengubah input menjadi output yang akan menambah nilai guna suatu barang. Menurut Mubyarto tahun 1986 menyatakan yaitu produksi merupakan hasil yang diperoleh petani dari hasil pengolahan atau pengelolaan usaha taninya. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh petani diperhitungkan dari produksi. Terdapat 3 aspek proses produksi antara lain, 1. Bentuk barang atau jasa diciptakan. Yang kedua, kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, distribusi temporal dan spasial dari barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian ada definisi ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian berkenaan dengan pemilihan proses produksi alternatif, seperti pemilihan perusahaan dan alokasi sumber daya. Seberapa banyak dan apa yang harus diproduksi serta bagaimana mengkombinasikan sumber daya secara optimal merupakan isu pokok bagi masalah produksi manapun, baik itu pada tingkat perusahaan, industri maupun masyarakat. Sejalan dengan majunya teknologi, maka pengetahuan teori ekonomi produksi semakin banyak diminati, bukan hanya oleh produsen, tetapi juga oleh para peneliti, mahasiswa, atau golongan masyarakat lainnya. Produksi adalah suatu kegiatan untuk merubah faktor-faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Kemudian, apakah itu produksi barang jadi, setengah jadi, atau bahan baku bagi barang lainnya? Produksi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pertukaran yang diproses dengan menggunakan faktor-faktor yang ada konsep produksi. Ini berkaitan dengan hubungan fisik antara input dengan output yang dapat dihasilkan. Kemudian hasil akhir dari suatu proses produksi adalah di mana itu produk atau output. Produk atau produsen yang dalam bidang industri dapat bervariasi, yang antara lain disebabkan karena kualitas dengan proses produksi dan dilaksanakan dengan baik, dan begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output, di mana produk atau produksi dalam bidang industri dapat bervariasi, yang antara lain disebabkan karena kualitas yang dihasilkan oleh proses produksi dan dilakukan dengan baik, dan begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara dua jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Dalam artian lain, sebagai suatu persamaan matematis yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi tertentu dan satu set input yang digunakan oleh produsen pada tingkat teknologi yang tertentu pula. Kemudian secara matematis dapat dinyatakan yaitu di mana Y sama dengan F dikali X1, X2, X3, dan Xn, di mana Y sama dengan tingkat produksi yaitu output yang dihasilkan, dan X1, X2, dan X3, dan seterusnya adalah berbagai faktor produksi yaitu dari input yang digunakan.
Kemudian ada teori ekonomi produksi, yaitu satu input variabel atau analisis jangka pendek. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi adalah hubungan antara tingkat produksi dengan satu macam faktor produksi yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor produksi yang lain dianggap penggunaannya tetap pada tingkat tertentu atau ceteris paribus. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan yaitu Y sama dengan F dikali X1 dibagi X2, X3, dan Xn. Fungsi ini dibaca yaitu produk Y adalah fungsi dari faktor produksi X1. Jika faktor-faktor produksi X1, X2, dan X seterusnya ditetapkan penggunaannya pada suatu tingkat tertentu. Jadi, satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlah penggunaannya adalah faktor produksi X1. Kemudian ada teori ekonomi produksi, dua input variabel, analisis dalam jangka panjang. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Dalam proses produksi yang digunakan dua input variabel, alat analisis yang digunakan untuk melihat hubungan fungsional antara output dan input adalah garis isoquant, di mana garis isoquant atau isoproduct atau kurva produk adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input yang menghasilkan jumlah produk output yang sama besar. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Secara garis besar, biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu biaya produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Untuk analisis biaya produksi perlu diperhatikan dua jangka waktu. Satu, jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, dan dua, jangka pendek, yaitu di mana jangka waktu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya itu tidak dapat berubah. Sehingga biaya produksi dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu biaya tetap yaitu fixed cost dan biaya variabel cost. Kemudian ada teori biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah periode produksi di mana produsen tidak dapat mengubah input tetap tersebut. Dalam periode produksi jangka pendek berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Di dalam teori biaya jangka pendek, hal ini terlihat pada bentuk kurva-kurva biaya variabel dan total yang tidak linear terhadap jumlah output. Biaya marginal atau disebut dengan singkatan MC pada tingkatan permulaan menurun dan mulai titik tertentu menaik. Kemudian teori biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah periode produksi di mana produsen dapat mengubah faktor produksi tetap. Dalam periode produksi jangka panjang ada kecenderungan bahwa pada tingkat permulaan dengan semakin diperluasnya skala usaha akan meningkat efisiensi usaha. Tetapi mulai dari titik tertentu perluasan usaha yang lebih lanjut akan berakibat semakin menurunnya efisiensi dari usaha secara keseluruhan. Skala usaha di mana tingkat efisiensi perusahaan mencapai nilai tertinggi disebut dengan skala usaha yang optimal. Sekian video dari penjelasan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.